Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hibsbun Arif dari Forum News Network. Terbongkarnya gaya hidup mewah keluarga Rafael Alun Trisambodo merupakan kontak Pandora yang membuka wajah bobrok Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Kasus yang bermula dari penganiayaan seorang remaja bernama David oleh Mario Dandi Satrio, ini anak Rafael Alun Trisambodo, ini benar-benar merupakan fenomena gunung es yang menuntun kita kepada fakta betapa buruknya wajah aparatur sipil negara kita yang dipercaya untuk mengelola pendapatan negara, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Saya cuma ingin bertanya kepada Anda, apa yang terpikir oleh Anda ketika membaca berita ini? Judulnya begini, Dirjen Pajak kecam sikap pamer harta pegawai pajak. Judul berita itu mengutip siaran PS dari Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo dalam sebuah rilis yang diposting di Instagram dari Dirjen Pajak RI pada hari Kamis 23 Februari 2023. 3 hari berselang, giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kata orang Medan ini dibuat terkejut badan ketika mengetahui ternyata Dirjen Pajak Surya Utomo, anak buahnya yang diminta untuk menertibkan para pegawai pajak, ternyata juga punya gaya hidup yang kurang lebih sama, ya suka pamer harta, dan ini malah bersama sejumlah pejabat pajak lainnya itu punya klub motor gede. Ini jangan-jangan ini Rafael Alun juga tergabung dalam klub motor gede ini ya, karena ini kan klub motor gede yang berisi para pegawai pajak yang masih aktif maupun yang tidak aktif. Maka kemudian muncullah berita ini. Ini seperti ini, banyak kali ya, ini viral juga beritanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani ngamuk minta klub Moge Bela Stingrider DJB dibubarkan. Kalau kita sandingkan dua berita ini, maka tampilannya seperti ini. Nah begini nih. Ini sebuah kontras sekali ya. Saya yakin Anda seperti saya juga akan kehilangan kata-kata, speechless. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Nah, supaya enak, mari saya bacakan beritanya ya, dua berita tadi. Pertama, soal Dirjen Pajak kecam pamer harta pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo khawatir kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak akan berimbas pada puluhan ribu pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya. Surya mengatakan dirinya mengecam segala tindak kekerasan dan gaya hidup mewah maupun sikap pamer harta yang dilakukan oleh para pegawai DJP beserta keluarganya. Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah maupun sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran DJB yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Itu kata dia dalam merilis yang disampaikan lewat akun Instagram Dirjen Pajak RI. Ini rilisnya hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 ya, tak lama setelah muncul ribut-ribut soal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David. Suryo menekankan ada lebih banyak pegawai DJP yang memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya di DJP. Ia juga berkomitmen akan terus menjaga integritas para pegawainya. Oleh karena itu, dia berharap kasus ini tidak akan berdampak luas. Saya akan terus memimpin dan menjaga integritas seluruh jajaran DJP secara konsisten dan tidak akan ragu mengambil tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Itu kata Suryo. Lebih lanjut dia menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki mekanisme dalam upaya mendeteksi pelanggaran integritas. Salah satunya yakni dengan melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan juga menerapkan penggunaan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan atau ALPA untuk pertanggungjawaban harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Saat ini unit kepatuhan internal Dirjen Pajak bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan. Itu kata Suryo Utomo dalam press release-nya. Mari kita garis bawahi saja ya soal kalimat pamer harta tadi ya. Ini kalimatnya begini, saya mengecam, ini saya hapus soal segala tindak kekerasannya ya, karena kita fokus pada pamer hartanya. Saya mengecam gaya hidup mewah maupun sikap pamer harta
yang dilakukan oleh pegawai DJP dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran DJP yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Nah, ini Surya Utomo tidak berlebihan, karena kalau Anda menyimak di media sosial itu sekarang ini benar-benar ini jadi trending topik ya. Dan kemudian ada gerakan di media sosial ogah bayar pajak. Jadi betul-betul memang ini orang sedang marah sekali terhadap direktorat para pegawai pajak. Nah, sekarang kita baca pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang juga viral. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal beredarnya foto Dirjen Pajak Surya Utomo yang mengendarai motor gede atau dalam kurung moge bersama klub Belasting Rider DJP. Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Surya Utomo mengendarai motor gede bersama klub Belasting Rider DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Itu ditulis di akun Instagram dari milik Menteri Keuangan Sri Mulyani ini @semindrawati ya. Itu hari Ahad tanggal 26 Februari 2023. Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat garis miring publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Meminta agar klub Belasting Rider DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP. Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat garis miring pegawai pajak dan Kementerian Keuangan telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Itu tadi postingan dari Ibu Sri Mulyani. Coba tolong beritahu saya bagaimana kita harus menyikapinya. Dirjen Pajak itu mengecam gaya hidup Rafael Alun yang dalam penilaian dia suka pamer dan menciderai integritas dan nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ternyata Pak Dirjen sendiri juga punya gaya hidup yang kurang lebih sama dengan orang yang dikecamnya. Bagaimana mungkin figur seperti ini bisa diharapkan membersihkan Direktorat Jenderal Pajak dari orang-orang seperti Rafael Alun? Ini ini seperti peribahasa yang sudah klasik, sapu kotor tidak mungkin membersihkan lantai ya. Kalau toh mogenya dibeli dari duit yang halal, karena dengan jabatannya sebagai dirjen dia menerima gaji jauh lebih besar dari Rafael Alun, tetap saja seperti kata Sri Mulyani melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Harusnya menurut saya Sri Mulyani tidak hanya menginstruksikan pembubaran klub moge Belasting Rider, tapi juga mencopot Surya Utomo sebagai dirjen pajak. Dia kan sudah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik yang menjadi nilai dasar dan modal utama dari DJP. Ini tugas pajak ini betul-betul kan harus dipercaya. Bagaimana orang mau membayar pajak kalau dia tidak percaya dengan para petugas pajaknya? Ada fenomena Rafael Alun dan kemudian ternyata juga fenomena dari dirjennya sendiri seperti itu. Jadi saya kira akan sangat berat ya kalau Ibu Sri Mulyani kemarin ketika meledak kasus itu mengharapkan agar publik tetap membayar pajaknya ya. Karena pajak itu ini salah satu instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Tapi persoalannya kan sekarang mereka ini sudah kehilangan semacam legitimasi moralnya dari publik. Fakta bahwa Dirjen Pajak, penggemar moge, bahkan punya klub moge terdiri dari pegawai pajak ini dalam beberapa hari ini memang viral. Ini memang bahayanya begitulah jejak digital dan kemudian ini yang orang banyak sekali yang flexing ya, senang banget pamer-pamer harta kekayaannya itu. Klub yang bernama Belasting Rider alias penunggang pajak ini sebenarnya kalimat ini juga tidak sensitif loh ya soal Belasting ini ya. Ini kan ternyata dia punya akun media sosial yang kerap mengunggah aktivitas mereka. Dari penelusuran sejumlah netizen dan media itu Belasting Rider adalah komunitas rider yang seperti saya sebutkan tadi, anggotanya itu para pegawai yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam salah satu unggahan ada foto Dirjen Pajak Surya Utomo menunggang moge. Ini dia posisinya paling depan nih dia. Dan yang parah dia tidak mengenakan helm. Dari sini pun ini sudah bukan contoh yang baik ya.
Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Suryo itu memang melaporkan memiliki motor gede merek Harley Davidson Sportster. Dia juga punya beberapa mobil antik. Namun sejak heboh di media sosial, akun Instagram Belasting Rider itu sejak Sabtu kemarin sudah lenyap. Semua postingan akun media sosial itu dihapus. Demikian juga dengan follower dan followingnya ini sekarang sudah nol ya. Tidak hanya itu, semua postingan di akun Instagram dengan tagar Belasting Rider juga di private sehingga tidak bisa lagi dilihat. Langkah Belasting Rider menghapus kontennya ini kan mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibu Mario Dandi. Namanya apa ya? Namanya Ernie Mike Porontek kalau nggak salah gitu ya nama lengkapnya ya. Dia menghapus seluruh foto dan mengunci akun Instagramnya. Namun ini namanya netizen, ini bahayanya memang netizen ini. Ada yang telah mengcapture isi Instagram Ernie Mike ya, dan sudah mengunggah ulang. Itu Anda tinggal cari di googling itu akan ketemu semua ya, ini foto-fotonya ini ya. Dari unggahan Ernie ini patut diduga Rafael Alun ini punya harta yang jauh lebih besar dari yang dilaporkan, sebesar 56 miliar ya, bukan 5,6 miliar. Ini jauh banget ya, 56 miliar. Padahal angka itu pun ya untuk seorang pegawai eselon 3 itu sudah sangat besar. Ini memang Rafael Alun tercatat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang laporan harta kekayaannya itu paling besar. Dia ini 3 kali lipat dari laporan harta kekayaannya Dirjen Pajak yang melaporkan harta kekayaannya 14 miliar rupiah. Rafael Alun ini juga punya sejumlah rumah mewah yang tersebar di Jakarta, Jogja, dan Manado. Semua dilengkapi dengan kolam renang, bahkan ada yang punya gym sendiri ya. Ini kalau anak-anak sekarang nyebutnya ini seperti rumah para sultan. Di garasinya itu terparkir sejumlah kendaraan mewah. Jadi bukan hanya Rubicon yang dia miliki ya. Keluarga Rafael ini juga punya berbagai aset yang tersebar itu mulai di beberapa daerah, itu mulai di Jakarta, Jogja, Manado, dan itu mulai dari restoran dan juga perumahan. Kalau di Manado ini malah itu perumahan mewah ya untuk di Manado. Di Manado itu harganya ada sampai 2 miliaran gitu ya. Jadi artinya untuk ukuran kota seperti Manado saya kira ini memang termasuk rumah mewah sudah. Ernie, Ibu Mario ini juga sering memamerkan tas-tas mewah dari merek ternama dunia yang harganya ini bisa puluhan juta, bahkan ada juga yang ratusan juta rupiah. Jadi benar-benar tidak sesuai dengan profil suaminya yang hanya, sekali lagi hanya pejabat eselon 3. Pejabat eselon 3 ini kepala bagian lah gitu ya. Kalau eselon 2 itu kepala biro. Nah, bukan hanya istri Rafael yang mengenakan tas dan sandal mewah ini yang parah sekali dan yang diungkap oleh netizen. Dalam salah satu unggahan itu ada dia ternyata mereka ini mempunyai 2 ekor anjing peliharaan dari jenis French Bulldog nih. Dan dalam salah satu foto yang diposting di Instagram ini, salah satu anjing itu mengenakan sendal dan tas bermerek Christian Dior. Ini benar-benar luar biasa ya. Jadi sekali lagi apa yang mau diomongin oleh Bu Sri Mulyani kalau faktanya seperti itu? Ini orang terkaget-kaget karena Rafael sudah melaporkan harta kekayaannya. Tapi berdasarkan data dari KPK disebutkan tuh hampir separuh dari pegawai pajak itu sampai sekarang belum melaporkan harta kekayaannya dan diberi deadline sampai tanggal 31 Maret ini. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.